Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Kali ini saya sedang berada di Koramil 09 Mantri Jeroan, sedang bersama Kak Warjiman. Ya. Beliau adalah Bintara Tinggi Komunikasi Sosial Konsos. Jadi di sini kita akan membahas tentang bela negara. Untuk Kak Warjiman, kita membahas tentang apa sih bela negara menurut Kak Warjiman itu apa? Bela negara itu suatu sikap dan perilaku warga negara yang didasari atas kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi kelangsungan bangsa dan negara ini seutuhnya, Mas. Kalau pertahanan kita itu masih mengacu pada sistem pertahanan semesta, Sishamta. Iya, ini kan kalau Sishamta itu pada intinya itu menggunakan segala macam kemampuan komponen yang ada di negara kita. Hal ini karena kemampuan kita dalam persenjataan, Mas, belum memenuhi MAF atau minimum essential force atau kekuatan yang paling minimum, sehingga kita perlu melibatkan segenap kemampuan yang ada yang meliputi ruang ini. Kalau di kita ya itu wilayah, itu ruang. Misalnya dari wilayah kita kondisinya seperti apa, misalnya ada gunung, ada hutan, ada sungai. Nah, ini kita data kita untuk mendukung nanti kalau suatu saat terjadi misalnya ya perang. Nah, itu kita harus tahu wilayah, maka kita tiap berapa kan ada laporan tentang wilayah. Nah, kemudian yang kedua, alat itu manusianya. Alatnya itu manusianya, alat juang yang menciptakan alat juang. Itu ada komponen utama, misalnya TNI Polri, kemudian komponen utama, kemudian komponen cadangan. Cadangan itu komponen yang sewaktu-waktu bisa kita gerakkan, misalnya ada limas, ada satpam, ada pegawai-pegawai lain, itu cadangan. Jadi memang komponen cadangan diperlukan itu. Iya. Kalau pendukung itu ya nanti yang mendukung perjuangan kita, misalnya ada rakyat, ada apa. Kalau kita kan persenjataan belum ini, mungkin kemungkinan kita gerilya. Nah, pendukungnya itu misalnya kita menyediakan logistik, makanan, apa itu kan mendukung dalam keberadaan kita dalam suatu perjuangan. Demikian. Gitu ya. Untuk melihat kondisi sekarang ini Kak Warjiman, kondisi sekarang kan melihat kondisi dari pemuda dan remaja kita, enggak? Iya. Itu gimana melihatnya? Apakah sudah mampu mencukupi kebutuhan dari tim pendukung atau gimana? Kalau seperti sekarang ini ya, Mas, itu untuk pemuda kita ini rasanya untuk mendukung dalam sistem pertahanan kita tadi itu kok masih perlu kita tingkatkan, Mas. Kelihatannya belum maksimal. Iya, ya. Perlu adanya semacam penataran tentang bela negara, Mas. Agar mereka benar-benar siap suatu saat kalau mereka itu kita perlukan, Mas. Iya. Jadi belum maksimal gitu ya Kak Warjiman ya. Terus kira-kira solusinya apa nih Kak Warjiman supaya pemuda kita, remaja kita, anak-anak kita itu generasi penerus intinya ya, itu mampu secara maksimal menjadi tim pendukung gitu. Iya. Nah, kalau kita ya, Mas, untuk selalu mengikuti kebijakan dari pimpinan Angkatan Darat ya, Mas. Itu kan kita diberi tugas untuk membina komponen tadi, Mas, komponen cadangan atau komponen pendukung. Salah satunya yaitu kita melaksanakan misalnya pertemuan komunikasi sosial atau komsos dengan segenap lapisan masyarakat yang ada di wilayah kita, di Kecamatan Mantri Jeroan. Misalnya dari pertemuan itu kita beri materi tentang misalnya tentang wawasan kebangsaan, kemudian tentang bela negara, kemudian tentang bela diri. Bela diri. Bela diri seperti itu.
agar suatu saat mereka siap untuk sebagai komponen pendukung itu tadi ya. Secara maksimal solusi Iya. seperti itu ya. Iya. Terus ini lah misalnya solusinya itu belum tercapai gitu ya, maksudnya belum secara maksimal, terus pemuda kita juga masih seperti yang sekarang ini kondisinya, dampak ke masa depan itu kira-kira gimana kabar gimana? Ini dampaknya sangat Mas, sangat luas sekali. Dampaknya sangat luas sekali. Iya. Bahkan kompleks, dikatakan kompleks ya. Karena apa? Karena menyangkut eksistensi berdirinya negara kita, Mas. Jadi eksistensi juga sangat berpengaruh. Iya, Mas. Karena apa? Karena untuk saat ini ya, Mas. Untuk saat ini itu kan kita tahu pertikan di wilayah-wilayah yang ada sumber energinya, Mas. Terutama sumber energi fosil ya, Mas. Energi fosil, seperti energi yang tidak dapat diperbarui. Misalnya kayak yang di Sudan Selatan, kayak yang di mana saja itu kan intinya kayak yang di Irak itu, Mas. Intinya kan itu perebutan sumber energi fosil, Mas. Sedangkan sumber itu kan nanti suatu saat akan habis, karena tidak bisa diperbarui. Nah, sedangkan untuk alat-alat mesin apa itu kan memerlukan sumber energi tadi, tuh, Mas. Nah, itu dikhawatirkan mau nggak mau nanti larinya akan ke daerah agraris sebagai sumber penghasil dari pengganti tadi, misalnya dari kalau diesel ya mungkin bio itu kan tanamannya ditanam di daerah tropis. Jadi sangat-sangat berbahaya, sangat berbahaya bagi negara kita. Karena melihat itu tadi berkaca dari negara-negara yang sudah kacau, ketika nanti sumber daya habis maka akan beralih ke agraris itu. Mungkin ya dikatakan sebagai sumber perebutan. Nah, perebutan kan larinya nanti ke negara agraris. Makanya kita siapkan bela negara agar suatu saat kalau terjadi kita sudah siap. Terus Kak Warjiman, ini mau tanya nih Kak Warjiman, selama Kak Warjiman menjabat di sini, tindakan apa sih Kak Warjiman supaya anak-anak di sini, mungkin pemudanya, komponen cadangan dan komponen pendukungnya itu bisa maksimal mendukung tim utama itu? Kegiatan seperti apa, Dan? Apa hanya sebatas dengan komsos atau apa gitu? Kalau kita untuk memperdayakan ya sumber daya komponen cadangan dan mendukung, kalau cadangan kita mungkin dengan limas, dengan tagana, dengan komponen lain yang terlibat dalam kebencanaan itu, Mas, kita selalu mengadakan pelatihan. Pelatihan, kemudian mengadakan seperti pembekalan agar mereka merasa memiliki negara kita ini, Mas. Jadi kita berusaha menanamkan kecintaan mereka terhadap negara kesatuan ini sehingga mereka memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme agar kedepannya kalau ya tadi terjadi apa-apa itu mereka sudah siap gitu ya, digerakkan gitu. Terus kita beralih ke pramukaan ini Kak Warjiman. Pramuka kan ada 4 golongan ini Kak Warjiman. Ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Untuk ukuran siaga ini, kira-kira Kak Warjiman itu melihat ukuran siaga, metode apa sih yang pas untuk memberikan bela negara kepada anak-anak siaga itu seperti apa? Kalau untuk siaga kita kan meletakkan dasar ya, Mas. Meletakkan dasar. Meletakkan dasar itu kita memang kalau meletakkan dasar itu harus pondasi harus kuat. Harus kuat itu artinya nanti kalau dalam setiap kegiatan itu mau nggak mau itu biar selalu terbekas di dalam sanubari mereka, yaitu kita adakan misalnya ada suatu kegiatan itu mau nggak mau kita harus memperkenalkan tentang bendera ya, Mas, agar oh ini bendera merah putih, setiap saat mau nggak mau kita harus menghormati. Biar mereka itu timbul kecintaan dengan adanya negara kesatuan Republik Indonesia, Mas. Mereka diajari dengan penghormatan bendera, ya, kemudian adanya baris berbaris agar antar teman terjadi kekompakan, sehingga dari kekompakan itu ada rasa saling keterikatan, Mas. Kalau di ketentaraan itu misalnya jiwa korsa ya, di kepercayaan juga jiwa korsa itu, sehingga dari jiwa korsa itu nanti kan ada persaudaraan persaudaraan yang
kedepannya lebih jauhnya akan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan. Iya. Oh, gitu ya. Kemudian untuk penggalang nih, gimana nih Kak untuk penggalang? Penggalang kan lebih usianya lebih dewasa nih, maksudnya lebih Iya. tua dari yang anak-anak siaga. Iya. Itu gimana proses kelanjutan dari pendidikan siaga harusnya? Kalau dari proses kelanjutannya Mas, karena itu tadi sudah diletakkan dasar, kemudian dalam apa ya? Misalnya kalau pembelajaran itu sudah kelanjutannya. Iya. Nah, kalau yang sekarang ini yang sangat menonjol sekali ini kan penggunaan gadget atau media sosial ini Iya. ya. Nah, itu mau nggak mau dari komponen pendidikan ya dari ruang dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu bareng-bareng untuk mengawasi penggunaan itu. Kalau bisa ya kita manfaatkan untuk sebagai pembelajaran karena kan di aplikasinya itu kan untuk bisa untuk merespon ruang guru atau apa yang berkaitan dengan pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan sehingga mereka kedepannya akan tertata, akan memiliki semangat patriotisme yang baik Mas. Kemudian berlanjut ke usia pendidikan dan pendidikan ya Kak. Usia pendidikan pendidikan kan antara umur remaja dan yang menuju dewasa ya. Berarti kan lebih dari usia siaga dan penggalang kan pendidikannya. Kira-kira apa nih supaya benar-benar mereka tuh maksimal nih sebagai tim pendukung nih kan, tim pendukung kita melihat dari kondisi sekarang kan belum mampu itu kan secara maksimal apa nih maksimal? Kalau saya Mas, kalau saya ini dari usia itu kan mereka sudah mau menemukan jati dirinya Mas. Oh iya, usia-usia itu. Maka kita harus selalu intens berkomunikasi, misalnya dari mengarahkan dari tadi bakat dan kemampuan mereka. Makanya kemana. Dari bakat itu kita bimbing, kita arahkan agar menjerumus ke hal yang positif sehingga masa depan mereka itu benar-benar bisa diraih Mas, sesuai dengan harapan mereka. Berarti seperti itu ya, Kawarjiman. Ini Kawarjiman kan itu dilaksanakan ketika Kawarjiman masih bertugas. Iya. Kita berbicara ke masa depan lagi, itu Kawarjiman. Ketika Kawarjiman nanti sudah purna tugas, itu bagaimana kelanjutannya? Kalau di TNI ini kan sistem, Mas. Sistem itu orangnya boleh ganti, orangnya boleh pensiun, tapi sistemnya tetap berlanjut. Iya. Jadi untuk pembinaan itu orangnya boleh ganti, asal sistemnya tetap berlanjut. Iya. Jadi nanti jangan khawatir kalau sudah pensiun, sudah pindah itu tetap ada yang menyampaikan itu, ada yang membina itu. Karena memang dari dalam proses teritorial, dalam pembinaan teritorial itu ya Mas, itu kan sudah mengacu dengan adanya petunjuk-petunjuk dari pimpinan. Sehingga hal ini kalau memang ini kurang maksimal, misalnya dalam hal bela negara ya kurang maksimal, ya ini tetap masih harus ditekankan, harus mesti disampaikan ke masyarakat agar tadi dalam mendukung Sisanta tadi memang harus bisa tercapai Mas. Iya. Kemudian ini sudah mendekati akhir-akhir ini Kak Warjiman. Iya. Kira-kira kesannya seperti apa sih ketika Kawarjiman di sini sebagai bintara tinggi Komsos, di Kuaran juga sebagai andalan Saka, itu gimana kesannya? Kalau kesan saya selama tugas di Koramil ini Mas, ini memang untuk masalah bela negara ini memang harus selalu ditingkatkan. Karena apa? Karena masyarakat kita mungkin sebagian besar aja ya yang paham, yang benar-benar memiliki jiwa itu. Untuk yang lain itu mungkin ya masih kayaknya masih setengah-setengah Mas. Jadi mereka harus benar-benar diberi pemahaman tentang bela negara, tentang perlunya bela negara, tentang wawasan kebangsaan mereka. Kalau Indonesia itu luas, Indonesia itu kaya, sehingga mereka terpanggil untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Itu kan tadi kesannya gitu ya Kak Warjiman ya. Sekarang tinggal pesannya nih Kak Warjiman, bukan hanya buat saya pribadi tentunya, tentunya untuk teman-teman semua di sana, kesannya seperti apa? Pesannya
untuk generasi penerus tentang bela negara itu seperti apa kabar semua? Silakan. Terima kasih untuk pesan saya ini selaku aparat teritorial Mas di sini karena menyangkut pembinaan teritorial Mas. Untuk pembinaan teritorial ini untuk generasi muda ini kedepannya untuk tantangan kelangsungan hidup bangsa kita ini memang tantangannya sangat kompleks sekali. Karena apa? Karena kita tahu untuk saat ini konflik yang terjadi di negara belahan lain seperti di Sudan Selatan, di Libya, di mana aja itu intinya dari konflik itu kan perebutan dari sumber daya minyak atau fosil tadi ya. Sedangkan kita tahu untuk sumber daya fosil tadi itu kan suatu saat nanti kan akan akan habis toh. Di perkiraan tahun berapa itu akan habis. Mau nggak mau negara-negara itu akan menggunakan sumber daya dari bio Mas, dari makhluk itu, dari misalnya kalau minyak ya dari pohon jarak ya Mas, dari pohon jarak. Nah, untuk menanam tadi kan memerlukan daerah yang cocok untuk sumber daya bio tadi kan daerah agraris seperti Indonesia. Nah, nanti prediksinya ya Mas, prediksinya ke depan itu konflik tadi akan bergeser dari sumber yang penghasil tadi, penghasil minyak atau sumber daya fosil itu akan bergeser ke daerah agraris seperti kita. Nah, untuk itu pesan saya untuk semuanya, terutama untuk generasi muda agar menyiapkan bela negara. Kita koordinasi, kita sama-sama dengan lapisan dari para dari kepolisian, dari TNI, dari kecamatan untuk itu menyiapkan bela negara, berjaga-jaga agar suatu saat kalau terjadi konflik di negara kita siap untuk mempertahankan Mas. Seperti itu. Ya. Seperti itu buat teman-teman semuanya, kita akhiri karena memang kita sudah selesai pembahasannya tadi ya, kita panjang lebar tentang bela negara. Terima kasih Kak Arjuna atas waktunya. Mudah-mudahan kami sebagai generasi penerus bisa melanjutkan apa yang telah diharapkan dari generasi sebelumnya. Terima kasih Kak Arjuna atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.